memulai ibadah. Mari bersama-sama kita berkatakan dengan iman Mazmur 91 sebagai doa kita. Dalam lindungan Allah, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau. Di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh, hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Shalom saudara, di tahun paradigma baru ini kita percaya bahwa Tuhan akan banyak membukakan paradigma baru bagi setiap kita di dalam segala aspek kehidupan. Dalam VOP kali ini, kita akan membahas paradigma baru di dunia marketplace. Mungkin kita pernah mendengar satu statement, Senin sampai Jumat waktunya untuk bekerja, berbisnis, dan mencari uang. Sedangkan hari Minggu waktunya untuk melakukan hal-hal rohani, seperti beribadah dan pelayanan. Nah, ini adalah prinsip dikotomi, yaitu membedakan antara pelayanan di gereja dan pekerjaan di marketplace. Seakan-akan hal rohani itu lebih superior dan tidak bisa dicampur dengan kegiatan dalam dunia usaha. Tuhan tidak menginginkan hal itu. Dikotomi dapat menimbulkan pemahaman bahwa orang yang bekerja di marketplace tidak bisa mengambil bagian dalam amanat agung Tuhan Yesus. Dalam Kisah Para Rasul dituliskan ada 40 mujizat sebagai pernyataan kuasa Roh Kudus melalui para rasul dan murid-murid Tuhan Yesus lainnya. Yang menarik, ternyata dari 40 peristiwa itu hanya satu peristiwa yang terjadi di tempat yang rohani, yaitu di gerbang indah di Bait Allah. Sisanya terjadi di tempat-tempat publik dan melibatkan murid-murid yang bekerja juga di marketplace. Ini menunjukkan bahwa Tuhan ingin menyatakan kehadirannya di dunia marketplace, di antara para pelaku bisnis, para karyawan, para pedagang, juga di antara profesi-profesi lainnya. Sejak awal penciptaan, Tuhan menciptakan manusia untuk menguasai bumi, sambil menikmati hubungan yang intim dengannya. Karena itu seharusnya pekerjaan, bisnis, dan profesi yang kita geluti di marketplace dijalani dengan sukacita, sambil terus menikmati persekutuan yang intim dengan Tuhan. Jadi, pekerjaan bukanlah sesuatu hal yang terpaksa harus kita lakukan supaya kita hidup. Sebaliknya, pekerjaan itu adalah ladang pelayanan untuk setiap kita melipat gandakan talenta yang kita miliki. Biasanya, setiap kita melakukan pekerjaan atau berbisnis adalah untuk memenuhi kebutuhan kita. Namun, oleh karena kehadiran kita sudah dipenuhi Roh Kudus, dunia usaha seperti kantor-kantor, pabrik-pabrik, pasar,
dan tempat terjadinya transaksi pun dapat dipenuhi oleh hadirat Tuhan. Selain itu, orang percaya dengan pertolongan Roh Kudus akan menghasilkan karya-karya yang hebat di marketplace untuk kemuliaan Tuhan. Sebagaimana kehadiran Tuhan membawa berbagai berkat dan kemuliaannya di gereja, hadiratnya di dunia bisnis pun dapat membawa nilai-nilai kerajaan Allah, kuasa mujizatnya, dan bahkan keselamatan bagi orang-orang yang ada di sana. Sebagai contoh, mari kita bahas bagaimana penerapan paradigma yang baru dalam dunia bisnis. Poin pertama, kita perlu mengundang hadirat Tuhan di tempat pekerjaan kita dengan kita berdoa, memuji, menyembah Tuhan. Jika dimungkinkan, bersama-sama dengan sesama anak-anak Tuhan di tempat pekerjaan kita. Poin kedua, dengan menerapkan paradigma Allah di dalam dunia bisnis. Mari kita lihat beberapa contoh paradigma Allah dibandingkan dengan paradigma dunia dalam memandang beberapa aspek bisnis berikut ini. Yang pertama, tujuan bisnis. Paradigma dunia menekankan bagaimana memperoleh laba sebesar-besarnya untuk para pemiliknya dengan cara menghalalkan segala cara, termasuk melakukan tindakan yang tidak etis. Hal ini berbeda dengan paradigma Allah mengenai perolehan laba sebagai hasil dari efisiensi penggunaan sumber daya. Perusahaan memberikan produk atau jasa yang berkualitas sebagai pelayanan kepada masyarakat. Pengurangan kualitas yang tidak etis demi memperoleh keuntungan sebesar-besarnya tidaklah dapat ditolerir. Yang kedua, karyawan. Dunia menganggap karyawan sebagai modal manusia yang tidak berbeda dengan mesin atau modal yang dipaksa untuk memberikan hasil secara konsisten untuk investasi yang sudah ditanamkan. Dalam paradigma Allah, karyawan dianggap sebagai partner bisnis yang dapat diberikan kesempatan untuk memiliki sebagian bisnis. Misalnya, melalui program kepemilikan saham untuk karyawan. Yang ketiga, pajak. Dunia tidak asing dengan cara-cara penghematan pajak, sekalipun melanggar ketentuan-ketentuan perpajakan yang ada, atau menyembunyikan fakta yang sesungguhnya. Dalam paradigma Allah, penghematan pajak tidaklah salah, selama memanfaatkan fasilitas-fasilitas yang disediakan oleh pemerintah. Nah, seringkali pertanyaannya yang muncul setelah mengetahui paradigma Allah dalam berbisnis adalah, bagaimana mungkin saya mendapatkan untung jika melakukan hal-hal seperti itu? Dalam buku Business Ethics in Biblical Perspective, karangan Michael E. Kaverke, ditunjukkan hasil penelitian yang dilakukan terhadap 207 perusahaan selama 11 tahun. Hasilnya, 20 perusahaan yang menduduki ranking teratas adalah perusahaan-perusahaan yang menekankan pentingnya nilai integritas. Sebagai kesimpulan, di era Pentakosta ketiga ini, di mana Roh Kudus dicurahkan kepada semua orang, maka setiap kita yang berusaha dan bekerja di marketplace perlu meminta pengurapan Roh Kudus dalam pekerjaan kita dan menerapkan paradigma Allah. Pengurapan ini menjadikan kita excellent dan unggul dalam bidang usaha dan pekerjaan yang kita geluti, sehingga kita dapat menjadi saksi di marketplace dan ikut ambil bagian dalam amanat agung. Saudara, untuk penjelasan lengkapnya dari tim teologi kami, silakan klik link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Boleh saya lihat tangan-tangan yang bersukacita siang hari ini, supaya kita percaya ada sukacita yang Tuhan berikan atas setiap kita. Amin. Boleh berikan tepuk tangan terdahsyat sekali lagi untuk Tuhan Yesus. Haleluya. Ini kami Tuhan Yesus, dengan hati yang penuh ucapan syukur kami Tuhan, datang ke bait-Mu Tuhan Yesus. Sama-sama katakan, datanglah ke bait-Nya dengan hati bersyukur, ke dalam pelataran-Nya dengan hati yang bersuka, dengan hati bersuka. Rasakan dan lihatlah betapa baiknya Tuhan bagi
bersyukurlah, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Mari bertepuk tangan untuk Tuhan Yesus, Bapak Ibu Saudaraku. Lebih lagi katakan, datanglah, datanglah ke baitnya dengan hati bersyukur, ke dalam pelatarannya dengan hati yang bersuka. Rasakan, rasakan, dan lihatlah betapa baiknya Tuhan bagi yang siap berlindung kepadanya. Akan bersorak-sorai, akan bersorak-sorai lebih lagi untuk Tuhan. Oh, bersyukurlah, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya selamanya kasih setianya. Bersyukurlah, ya amin, sebab Engkau baik Tuhan Yesus, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah, amin. Boleh kita tepuk tangan di atas kepala Bapak Ibu Saudaraku. Sebab kasih setia Tuhan nyata atas hidup kita, amin. Bersyukurlah, amin, sebab Dia baik, untuk selamanya kasih. Sekali lagi katakan, bersyukurlah, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bahwasanya untuk selama-lamanya, bahwasanya untuk sekali lagi katakan bahwasanya. Dengan iman katakan, sekali lagi katakan, kasih setianya. Boleh berikan tepuk tangan yang lebih lagi untuk Tuhan Yesus, Allah kita yang dasar. Sebab kita percaya Bapak Ibu, Allah sanggup mengerjakan setiap perkara dalam hidup kita, amin. Boleh teriakan haleluya, haleluya. Allah sanggup melakukan segala perkara, ya, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan, amin. Dia sanggup melakukan segala perkara, selamanya. Kuasanya tak berubah. Haleluya, sebab kuasa-Mu tak pernah berubah, Tuhan Yesus. Apa yang tak pernah dilihat mata dan yang tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakannya bagi yang mengasihi. Allah sanggup, Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Katakan, Allah sanggup, Allah sanggup, amin. Engkau sanggup Tuhan melakukan segala perkara atas setiap hidup kami, Tuhan Yesus.
Dengan iman katakan Allah sanggup segala perkara. Sekali lagi katakan Bapak Ibu dengan iman. Allah sanggup melakukan segala perkara. Dulu, sekarang, dan selamanya kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara. Dulu, sekarang, dan selamanya kuasanya tak berubah. Dulu, sekarang, dan selamanya. Dulu, sekarang, dan selamanya. Sekali lagi katakan, dulu, sekarang, dan selamanya kuasanya tak berubah. Haleluya, boleh berikan tepuk tangan terdata untuk Tuhan Yesus. Membawa persembahan syukur kami melalui puji-pujian ini Tuhan Yesus. Biar Engkau bersiap kami Tuhan Yesus, menjamah setiap kami dengan kasih-Mu Tuhan. Ini kami Tuhan, kami siapkan hati kami Bapa. Syagana ya ralala ya syana ya ralala. Syana kaya ralala ya ralala. Hanya dekat Allahku. Bapak Ibu Saudara silakan duduk kembali. Hatiku Kau sertai jalanku sepanjang hidupku. Hanya dekat padamu Tuhan. Hanya dekat padamu ada kekuatan baru. Kaulah perlindunganku dan Kau keselamatanku, keselamatanku. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarkan Roh-Mu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarkan Roh-Mu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu selamanya. Hanya dekat, hanya dekat Allahku. Rasa tenang hatiku, Kau sertai jalanku sepanjang hidup kami Tuhan, sepanjang hidupku. Sebab hanya dekat padamu Tuhan Yesus. Hanya dekat padamu ada kekuatan baru. Kaulah perlindunganku, sebab Engkau keselamatanku Tuhan. Oh, ku ingin selalu bersekutu denganmu,
dalam hidupku. Sungguh indah, ku ingin selalu, ya Tuhan, menikmati hadirat-Mu. Shanamaya kaya ralabaya, biarkan Roh-Mu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah, ku ingin selalu, ya Tuhan. Kami rindu bersekutu dengan-Mu Tuhan Yesus siang hari ini. Biar Engkau yang menjamah setiap kami Tuhan Yesus, menikmati setiap hadirat-Mu Tuhan, menikmati setiap kasih-Mu Tuhan Yesus. Ingin selalu, ya Tuhan, menikmati hadirat-Mu. Shanamana ya kana ya ralala ya so. Dalam hidupku, sungguh indah bersama selamanya. Shanamana ya kana ya ralala ya se. Satu kerinduan kami Tuhan bersekutu dengan-Mu. Satu kerinduan kami Tuhan dekat kepada-Mu Tuhan Yesus, dekat kehadiran-Mu Tuhan Yesus, menikmati semua kasih-Mu Tuhan. Mari sama-sama kita sembah Tuhan siang hari ini. Biar lawatan terjadi atas setiap kita Bapak Ibu Saudaraku. Shanamana ya kana ya ralala ya so. Shanamana ya kana ya ralala ya se. Haleluya Tuhan. Shanamaya kana ya ralala ya kana ya ralala ya shana ya ralala. Kami berterima kasih. Kami berterima kasih Tuhan. Shanamaya kana ya ralala ya shana. Kami mengucap syukur Tuhan. Shanamana ya kana ya ralaba ya so. Ku ingin selalu bersekutu dengan-Mu, menikmati Jesus. Biarkan Roh-Mu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah ku ingin selalu, ya Tuhan, menikmati hadirat-Mu. Jesus, biarkan Roh-Mu tinggal dalam hidup kami Tuhan Yesus, menjamah setiap kami Tuhan. Sungguh indah bersama-Mu selamanya. Oh, ku ingin selalu bersekutu dengan, menikmati kasih hadirat-Mu Tuhan.
Shana mahana kaya rala baya shana. Biarkan rohmu tinggal atas setiap kami Tuhan. Sungguh indah bersamamu selamanya. Shirabanaya Shinamanaya Kanaya Ranabaya. Sungguh baik Engkau Tuhan, sungguh baik, teramat baik kasih-Mu Tuhan. Kasih-Mu nyata atas hidup kami Tuhan. Kuasa-Mu nyata Tuhan. Mari bersyukur, mari tinggikan Tuhan. Shana mana ya kana ya la 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 ya kana ya la 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 la. Kami percaya Tuhan firman-Mu nyata atas setiap kami Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan ada pola pikir
Allah di hidup kami Tuhan. Shanamana ya kana ya ralalala bayashi. Tuhan selain Engkau Yesus, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan, selamanya Kau tetap Allah, walau dunia semua bergoncang, sebab Engkau tak tergoyahkan Tuhan, sebab Engkau setia. Kami sembah Salam Bapak Ibu yang mengasihi Tuhan, yang dikasihi oleh Tuhan. Puji Tuhan, pagi hari ini kita boleh bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Kita boleh bersama-sama dikasih kesempatan untuk beribadah, bersyukur selalu kepada Tuhan, karena Tuhan sungguh baik, masih memberikan kesempatan buat kita untuk mendengarkan dan dengar-dengaran akan firman Tuhan. Baik, kita akan bersama-sama tundukkan kepala sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Bapak Ibu, mari sejenak kita berdoa. Tuhan, terima kasih banyak buat pagi yang indah ini. Jikalau Tuhan selalu memberikan kesempatan yang terbaik untuk setiap kami, biar kami Tuhan, buat kami mengerti, buat kami memahami seluruh jalan-jalannya Tuhan, seluruh koridor-koridornya Tuhan, seluruh arahan demi arahan yang Tuhan akan terus nyatakan kepada setiap kami yang rindu akan kebenaran firman Tuhan. Mari Tuhan, Engkau berbicara bagi kami pagi hari ini. Engkau sampaikan Tuhan kata-katamu, Engkau sampaikan Tuhan nasihatmu, Engkau sampaikan Tuhan kebenaranmu untuk kami renungkan Tuhan pagi hari ini. Terima kasih, dalam nama Tuhan Yesus, urapan Allah mengalirlah di tengah-tengah kami, di rumah-rumah, dimanapun kami berada. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah mengucap syukur dan sudah berdoa. Haleluya. Amin. Ya, sekali lagi saya ucapkan shalom Bapak Ibu, saudara mengasihi Tuhan. Yuk kita akan langsung buka ayat Alkitab kita, firman Tuhan di dalam Yakobus pasal 1 ayat 2 sampai dengan yang keempat. Yakobus pasal 1 ayat 2 sampai dengan yang keempat. Demikianlah bunyi firman Tuhan. Saudara-saudaraku, anggaplah suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan, sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna, utuh, dan tak kekurangan suatu apapun. Puji Tuhan, kita boleh bersama-sama mendengarkan firman Tuhan ini yang mengatakan bahwa berbahagialah, suatu kebahagiaan kalau kita jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Nah, kita akan simak Bapak Ibu arti yang dalam tentang kebahagiaan ini. Nah, selama 2 tahun lebih ini kita sama-sama mengikuti yang namanya menjalani yang namanya masa pandemi.
Dan kita tahu inilah masa pandemi yang mau tidak mau, suka tidak suka, siap atau tidak siap, kita terima sama-sama saudara. Dan kita nggak tahu sampai kapan ini akhirnya, sampai kapan ini berakhir, sampai kapan ini ujungnya bagaimana, apakah virus ini nanti akan lenyap sampai selama-lamanya. Tetapi kita percaya apapun yang kita sudah doakan itu didengarkan oleh Tuhan. Apapun yang sudah kita doakan tentang virus ini, tentang menangkis, tentang apa, tentang berdoa dengan iman supaya virus ini hilang dari Indonesia, pasti Tuhan akan jawab dan dengar. Tetapi inilah ujian dan percobaan saudara. Ya, di tengah-tengah masa pandemi ini, saya percaya jikalau kita masih ada sampai hari ini, jikalau kita masih kuat hari-hari ini, semua oleh karena Tuhan ada bersama-sama dengan kita. Yang setuju katakan amin. Puji Tuhan. Nah, firman Tuhan terus menguatkan kita. Firman Tuhan terus membawa kita. Tahun demi tahun selalu ada tema-tema. Dan tahun 2022 ini sesuai dengan apa yang menjadi tuntunan Tuhan melalui hambanya, melalui gembala sidang. Tahun 2022 adalah tahun paradigma yang baru. Maka Tuhan mengubah pola. Tuhan mengubah pola pikir, Tuhan mengubah mindset kita, Tuhan mengubah segala sesuatunya. Apa yang tidak kita bayangkan, itu akan diubahkan oleh Tuhan. Tuhan bisa mengubah pikiran kita, Tuhan bisa mengubah cara pandang kita. Cara pandang kita sebagai manusia dengan Tuhan sungguh sangat berbeda, saudara. Ya, dalam tahun paradigma baru ini kita dibawa Tuhan supaya kita itu mengikuti cara pandangnya Tuhan. Cara pandang kita beda, saudara. Kalau cara pandang kita sebagai manusia, maka kita pengennya itu hidup yang enjoy, nyaman, hidup yang penuh dengan kedamaian, tidak ada masalah, tidak ada musibah, tidak ada sesuatu yang susah, tidak ada kesulitan, hidup yang baik-baik saja, tenang-tenang saja, happy-happy saja. Nah, zona-zona nyaman semacam inilah yang sebenarnya membuat kita itu nggak bisa bertahan, saudara. Yang membuat kita itu pada saat ada guncangan, maka itu akan goyang, saudara. Nah, cara pandang Tuhan beda dengan cara pandang kita. Nah, kalau kita tahu kita itu adalah murid-murid Tuhan, saudara. Kita itu adalah murid-murid Tuhan. Murid-murid Tuhan itu adalah Tuhan. Tugasnya adalah belajar. Murid Tuhan itu belajar daripada seorang guru. Murid secara siswa, anak-anak kita juga belajar. Itu juga karena mereka merindukan sesuatu dari gurunya. Pengajaran, pelajaran, sesuatu yang baru yang dia sebelumnya nggak tahu, tapi dia pengen tahu. Dan guru itu punya hati untuk memberitahu kepada murid-muridnya. Nah, melalui pelajaran demi pelajaran itulah yang membuat kita semakin hari semakin mengerti, semakin hari semakin tahu, semakin hari semakin mendapat wawasan yang baru. Yang dulunya nggak tahu, tiba-tiba oleh karena pelajaran demi pelajaran daripada guru, maka dia akan tahu. Nah, berbahagialah saudara, kita memiliki seorang guru yang agung, yaitu Tuhan Yesus Kristus, Tuhan kita. Guru yang agung ini adalah punya inisiatif, ya, punya kemauan untuk memberikan sesuatu apa yang dia punya, apa yang dia inginkan, apa yang ingin dia ungkapkan, saudara. Melalui nasihatnya, melalui firman-Nya, itu adalah pengajaran-pengajaran yang sebenarnya cukup berarti buat anak-anak Tuhan, buat murid-murid Tuhan. Beruntung, saudara, kita memiliki guru yang semakin hari semakin membuat kita mengerti, dan jauh lebih hari supaya kita semakin dicekokin, semakin kita dikasih pengajaran, makin kita banyak mengerti. Nah, maksud daripada Tuhan Yesus adalah supaya murid itu sama dengan gurunya. Maksud daripada Tuhan Yesus supaya murid itu minimal kamu mengetahui apa yang menjadi kerinduan gurunya. Apa yang menjadi yang di dalam hati gurunya, itu maunya kamu serap dan kamu ikuti. Jadi teladan. Guru, apa yang menjadi teladan guru itu yang diikuti oleh murid-muridnya. Nah, Tuhan Yesus sebagai guru yang agung, dia juga ingin menjadikan muridnya itu ingin seperti gurunya. Dia rindu supaya murid itu seperti gurunya. Itulah tujuan daripada Tuhan Yesus. Ya. Nah, walaupun secara siswa murid, kalau dikasih pengajaran demi pengajaran itu selalu bosan. Tapi suka atau tidak suka, pengajaran itu terima. Itu mau nggak mau, walaupun dia nggak suka, walaupun dia ngantuk-ngantuk, namanya murid ngantuk-ngantuk ataupun dan lain sebagainya. Tapi tetap dia ujian itu harus ada.
Ujian itu harus terlaksana, ujian itu harus ada. Karena apa? Ujian itu bertugas, berfungsi untuk apa? Untuk mereka itu memahami bagaimana cara mereka menangkap pengajaran daripada gurunya. Ujiannya, tugasnya, ya tujuannya semacam itu, supaya kita mengerti, supaya kita memahami apa yang Tuhan ingin lakukan, apa yang ingin Tuhan sampaikan melalui pengajarannya. Dan biarlah murid hari-hari ini mengerti apa yang Tuhan mau. Nah, Yakobus tadi berpesan, saudara. Yakobus di dalam Yakobus tadi dikatakan bahwa Yakobus berpesan kepada orang percaya bahwa suatu kebahagiaan jikalau kamu menghadapi berbagai pencobaan, yaitu masalah, kesulitan, kesusahan, tantangan, tekanan, keadaan yang tidak baik. Kita dikatakan adalah orang yang berbahagia, saudara. Sangat susah untuk menyelami. Kenapa orang yang mengalami kesusahan, kesulitan, ujian, pencobaan, penderitaan dikatakan orang yang berbahagia? Di dalam Yakobus 1 ayat 12 dikatakan demikian, berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi dia. Nah, ini sangat berlawanan dengan pikiran kita, saudara. Sangat berlawanan dengan pikiran-pikiran kita sebagai manusia. Kita menghadapi masalah yang susah satu saja sudah stres, sudah pusing. Masalah yang satu saja, masalah nggak bisa terpecahkan, kita sudah pusing. Apalagi berbagai-bagai ujian, berbagai-bagai masalah, berbagai-bagai pencobaan dikatakan satu saja sudah puyeng, apalagi berbagai-bagai pencobaan. Tapi dikatakan itu adalah orang berbahagialah jikalau kamu itu adalah berbagai-bagai pencobaan itu menerpa kita. Nah, saudara, inilah cara pandang Tuhan, paradigma yang baru yang Tuhan inginkan, supaya kebahagiaan itu justru kebalikan daripada ketidakbahagiaan ketika kita menghadapi masa-masa yang susah. Nah, kita menghadapi ujian-ujian semacam ini, saudara, ujung-ujungnya adalah bagaimana cara kita menghadapi ujian itu. Mampukah kita bertahan? Mampukah kita bisa menghadapi ujian itu? Mampukah kita bisa berjalan menghadapi goncangan iman yang semacam ini, saudara? Mampukah kita? Tapi dikatakan di dalam Yakobus 1 ayat 12, berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, itu ia akan menerima mahkota kehidupan. Nah, disinilah Tuhan ingin mengajar, ingin mengubah cara berpikir kita dalam menghadapi ujian dan pencobaan. Cara menghadapi ujian itu dengan sukacita. Sangat jarang, saudara, seorang murid, siswa ketika ada ujian, wah, puji Tuhan, aku ujian, puji Tuhan, sukacita aku, gembira dia, sorak-sorai karena ujian, saudara. Nggak pernah kita melihat semacam itu. Kalau ada biasanya ujian, mereka stres, mereka, waduh, ujian lagi, aduh, mereka harus persiapan, mereka harus mengalami waktu-waktu yang kusuk untuk belajar, untuk mempersiapkan diri supaya dia bisa mampu untuk mengikuti ujian dengan baik. Nah, walaupun dalam keadaan kita nggak sukacita pun menghadapi ujian tetap ada. Itu untuk apa? Mengasah kembali apa yang sudah kita terima, pengajaran yang sudah diterima oleh seorang murid itu diuji, saudara. Nah, ujian demi ujian itu yang membuat susah, ya, ujian demi ujian itu yang membuat kita kadang-kadang frustasi, depresi. Tapi beda kalau orang yang sudah siap ujian, dia akan tenang, saudara. Dia akan tenang, dia akan siap. Ujilah aku. Ayo uji. Aku udah siap kok. Aku sudah belajar dan aku sudah memahami apa semuanya. Beda, saudara. Orang yang pintar, orang yang siap, beda cara menghadapi ujian. Nah, apakah yang Tuhan inginkan dari ujian itu? Kalau firman Tuhan tadi mengatakan di dalam ayat yang pertama, anggaplah suatu sebagian apabila kamu jatuh ke dalam berbagai pencobaan, sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Ya, ujian imanmu itu menghasilkan ketekunan. Di tengah-tengah ujian itu sebenarnya menghasilkan ketekunan, saudara. Sangatlah nggak mungkin kalau anak seorang siswa, murid menghadapi ujian itu dengan santai, nggak mungkin, saudara. Nggak mungkin. Tapi dia menghadapi ujian itu dengan ketekunan. Dia akan belajar mati-matian, dia akan belajar dengan sungguh-sungguh. Ya, kata ketekunan menurut Kamus Bahasa Indonesia, Kamus Besar Bahasa Indonesia dikatakan ketekunan adalah kekerasan,
kesungguhan, keasikan. Nah, ini luar biasa. Kekerasan, kesungguhan, keasikan. Rupanya tekun itu adalah orang yang asik dengan apa yang dia dalami. Orang yang tekun itu ya dia akan asik, walaupun itu menurut orang mungkin itu adalah sesuatu yang tidak baik atau sesuatu yang membosankan, karena dia adalah orang yang tekun. Contohnya dia membuat prakarya, dia tekun. Orang yang nggak selevel dengan dia, orang yang nggak sekarya dengan dia melihat, aduh kok kamu capek kali membuat kayak gitu ya. Tapi kalau orang yang tekun, walaupun orang ngomong apa, karena dia tekun, karena dia kerjaannya itu, karena dia ingin menyelidiki tentang itu, karena dia ingin berbuat segala sesuatu supaya apa? Tercapai niat hatinya, dia tekun untuk mengerjakan itu. Nah, seorang murid itu ya, ketika dia menghadapi ujian iman, itu menghasilkan ketekunan. Ya, ujian itu menghasilkan kesungguhan. Ujian itu bisa menghasilkan kita itu semakin keras belajar. Semakin keras belajar. Makin banyak ujian, makin keras, makin sungguh-sungguh, makin sungguh-sungguh. Makin hari, makin apa? Makin keras. Dan oleh karena pengalaman-pengalaman ujian begitu banyak, saudara, maka ujian ini akan menghasilkan keasikan. Enjoy dia menghadapi ujian itu. Saudara percaya deh, kalau kita sebagai anak Tuhan hari-hari ini menghadapi ujian model apapun juga, ujian seberat apapun juga, saudara, makin banyak ujian, makin banyak pencobaan, makin banyak kesusahan, makin banyak kesulitan yang melanda, hambatan dan tantangan, makin banyak kita. Dan kalau persiapan kita matang, kalau persiapan kita bagus, maka itu ujian itu akan menjadi satu kesukaan, saudara. Batu loncatan yang mungkin untuk orang lain itu sesuatu yang tidak mengenakan, tapi bagi kita yang suka tantangan, suka ujian, kita akan berkata, ujian lagi Pak, supaya apa yang apa dalam apaku itu aku akan keluarkan, ungkapkan. Uji aku, supaya apa pengetahuanku itu diasah. Nah, di dalam Roma 5 ayat 3 dikatakan gini, dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah dalam kesengsaraan kita, karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan. Ya, dengan banyaknya ujian iman, maka membuat kita semakin belajar dan keras dan sungguh-sungguh. Dengan banyaknya ujian, maka persiapan kita makin sungguh-sungguh, makin persiapan diri. Ada ujian, ketika kita sudah siap, maka kita akan enjoy. Makanya kita bisa berbahagia. Makanya kita bersuka cita menghadapi ujian itu. Karena apa? Kita siap, saudara. Kita siap. Dan hasilnya ketika ujian itu sudah selesai dan hasilnya yang bagus, maka akan membuat orang itu suka cita. Percayalah bahwa sukacita itu didapatkan karena ketekunannya, kesungguhannya mempersiapkan diri dalam ujian. Nah, di dalam hidup kita pasti banyak ujian demi ujian, saudara. Makanya siapkan hati kita menghadapi ujian ini. Ya, makin banyak ujian, percayalah, kita itu diberikan kekuatan untuk menghadapi ujian itu. Seorang guru mengetes kita, menguji kita. Itu menguji kita itu bukan di luar daripada apa yang dia tidak pernah ajarkan. Mungkin dia nggak pernah mengajarkan, tapi pelajarannya itu ada berhubungan dengan hal itu. Dan itulah yang membuat kita itu mengerti. Oh iya ya Tuhan, oh iya ya guru, aku mengerti apa maksudmu. Nah, ya, kesengsaraan menimbulkan ketekunan. Jadi jangan sampai kita takut gagal. Ya, orang banyak menghadapi ujian karena takut duluan, saudara. Sehingga apa? Ujian belum berlangsung, ujian belum apa, sudah down duluan, saudara. Ujian belum selesai, dia udah kalah duluan. Aduh, aku nggak ngerti. Aduh, udah penuh semuanya. Aku nggak ngerti, aku nggak memahami. Aku dan lain sebagainya, bodoh dan sebagainya. Yang membuat kita itu ya down duluan, takut duluan, menyerah duluan. Jangan takut gagal. Persiapkan diri. Ya, ujian itu, ujian demi ini, mungkin kita gagal hari ini, ujian berikutnya kita tekun lagi. Jadi ujian itu gagal satu untuk membuat kita di hari berikutnya ada ujian, kita semakin tekun, kita semakin berkeras, kita semakin sungguh-sungguh. Ada pengalaman-pengalaman yang mungkin kita gak pernah tahu di waktu yang dulu, dan kita akan lakukan. Itu ujian itu membawa ketekunan, membawa orang ingin maju, ingin bisa menghadapi ujian itu. Dan aku harus bisa lulus menghadapi ujian itu kali ini. Kalau dulu gagal, hari ini harus berhasil. Ya, melalui ketekunan maka saya percaya ujian akan berhasil. Yang kedua, ujian iman menghasilkan kesempurnaan.
Ya, ujian iman menghasilkan kesempurnaan. Melalui berbagai ujian iman ini, maka itu akan menghasilkan ketekunan. Dan melalui ketekunan, saudara, itu akan menghasilkan buah yang matang. Ya, buah yang matang itu adalah buah yang manis. Buah yang enak dimakan, bisa dinikmati oleh semua orang. Saya percaya semua orang ingin menikmati buah yang matang, bukan buah yang mentah, bukan buah yang mengkal. Pasti kita akan senang kalau buah itu udah matang belum. Udah matang belum, sambil kita tes itu buahnya ini agak-agak gimana gitu ya, empuk atau agak lembut dia. Oh, ini udah matang. Jadi tujuan buah itu supaya enak dimakan itu kalau buah itu matang, saudara. Nah, iman itu semacam itu. Jadi arti matang itu dalam bahasa Yunaninya itu adalah teleios, artinya tujuan. Tujuan ya, tujuan itu adalah tujuan dari segala sesuatu yang ada itu adalah supaya sempurna. Tujuan yang Tuhan mau pun bagi semua orang menjadi pengikut Tuhan itu supaya sempurna. Tujuan Tuhan itu supaya menjadikan kita anak-anak Tuhan itu sempurna, utuh, tidak kekurangan suatu apapun. Ya, tidak ada sesuatu apa celah. Tuhan itu rindu supaya kita itu sempurna, saudara. Tuhan rindu supaya kita itu tidak mengalami cacat. Tuhan rindu supaya itu apa yang dirindukan Tuhan, apa yang kuproses, apa yang kubuat itu adalah engkau adalah anak-anak Tuhan yang sempurna. Karena apa? Bapa kita sempurna, maka Tuhan inginkan anak-anaknya juga sempurna, murid-muridnya juga sempurna. Jadi ujian itu menghasilkan kesempurnaan. Makin banyak ujian, pertama ujian gagal, melalui kegagalan demi kegagalan kita tekun, kita berkeras, kita bersungguh-sungguh. Itu yang akan menghasilkan lama-lama kita akan menjadi sempurna. Kita menjadi perfect, saudara. Perfect, sempurna, utuh, dan tidak kekurangan suatu apapun. Nah, inilah yang menjadi inti daripada firman Tuhan pagi hari ini. Iman itu menghasilkan ketekunan. Saudara bisa tekun gara-gara ujian. Saudara bisa tekun mencari Tuhan. Saudara bisa sungguh-sungguh mencari Tuhan. Kalau ada yang namanya tekanan, kalau ada yang namanya kesusahan, kalau ada yang namanya kesulitan, di tengah-tengah keadaan yang nyaman, saudara gak akan bersungguh-sungguh sama Tuhan. Saudara gak akan bertekun di dalam Tuhan. Saudara gak akan berkeras hati mencari Tuhan. Tetapi melalui ujian demi ujian, maka saudara dikasih kesempatan untuk bersungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Dan ketika kita bersungguh-sungguh, kita sudah mulai tekun mencari Tuhan, maka ketekunan itu, yang kedua, ketekunan itu akan menghasilkan kesempurnaan. Sempurna adalah tujuan paling akhir. Ya, sempurna, sudah nggak ada cacatnya, nggak ada celahnya, sempurna. Ya, sempurna itulah tujuan daripada Tuhan menciptakan kita sebagai anak-anak Tuhan. Nah, ini yang menjadi renungan buat kita pagi yang indah ini, saudara. Mari renungkan baik-baik. Sungguh berbahagia kalau kita diberikan ujian. Kalau kita nggak diberikan ujian, maka kita nggak akan naik level, saudara. Murid yang bagaimana? Murid yang nggak berpengalaman, murid yang nggak bisa dipakai, murid yang nggak berkualitas, saudara. Ada ujian supaya tercipta murid yang berkualitas, murid yang pintar. Karena murid itu dipersiapkan menjadi murid yang pintar, murid yang berpengalaman, murid yang bisa memandang cara pandang yang lebih baik lagi daripada cara pandang mereka yang lama, yang dulunya sebelum dia menjadi seorang murid, yang mungkin mereka belum belajar. Cara pandang mereka berbeda dengan cara pandang ketika mereka sudah belajar tekun sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Nah, saya akan tutup ya pagi hari ini melalui berbagai ujian dan pencobaan. Katakan kepada Tuhan di dalam ya firman Tuhan mengatakan, pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan yang biasa, yang tidak melebihi kekuatan manusia, sebab Allah setia, dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kami dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar, sehingga kamu dapat menanggungnya. Puji Tuhan, saudara. Yuk mari kita percaya, ujian itu bukan membuat kita semakin terhimpit, saudara. Ujian itu bukan membuat kita semakin terbuang. Ujian bukan membuat semakin iman kita goyah, saudara. Ujian membuat iman kita itu semakin berkembang, saudara. Ujian membuat iman kita itu semakin tinggi di hadapan Tuhan, semakin percaya, saudara. Karena apa?
apa? Setiap kita menghadapi ujian, kita punya pengalaman. 1 ujian, 2 ujian, 3 ujian, sampai beragam-ragam ujian. Pengalaman kita banyak, saudara. Ya, cara pandang kita berbeda daripada orang yang tidak bisa bertahan di dalam ujian. Nah, biarlah hari-hari ini ketekunan itu ada menyertai kita. Ya, itu yang akan menghasilkan buah yang matang. Kesempurnaan itu ada di tengah-tengah hidup kita. Kalau kita mengizinkan bahwa pelajaran pengajaran daripada Tuhan itu menjadi kesukaan, bahkan ujian-ujian yang dari Tuhan pun itu menjadi kesukaan buat kita. Ujian untuk iman kita menghadapi perkara-perkara yang susah, yang kita nggak tahu sampai kapan ujian ini ada. Ya, Gembala Sidang mengatakan bahwa tahun ini adalah tahun goncangan. Amin atau tidak amin, tetap kita akan lalui goncangan ini, saudara. Nah, biarlah ini menjadi renungan buat kita. Ya, tujuan Tuhan supaya kita menjadi sempurna seperti Bapa. Matius 5 ayat 48, ayat penutup buat kita. Karena itu, haruslah kamu sempurna, sama seperti Bapamu yang di surga adalah sempurna. Tujuan terakhir Tuhan supaya saudara dan saya menjadi orang yang sempurna, sampai kita seperti serupa dengan Bapa kita di surga. Kita menyembah Tuhan, Tuhan inginkan kita juga seperti apa yang kita sembah. Tuhan inginkan supaya kita itu benar-benar menjadi serupa dan segambar dengan Dia. Itulah sempurna, gak bercacat. Itulah orang yang siap-siap akan menghadap Tuhan. Orang yang siap-siap diangkat oleh Tuhan. Mari tundukkan kepala. Tuhan, terima kasih banyak buat pagi hari ini. Firman-Mu sudah berkata untuk kami harus bertahan di dalam setiap ujian pencobaan, dan kami harus melaluinya dengan kebahagiaan, dengan sukacita, dengan keriangan, karena Tuhan ada bersama-sama dengan kami. Kami percaya Tuhan, Engkau yang menguji, maka kami juga percaya Tuhan yang akan memberikan kami kekuatan di dalam kami menanggung menghadapi ujian yang ada. Terima kasih. Terus perdamaikan setiap kami supaya firman-Mu itu terus bekerja. Terus Tuhan firman-Mu berbicara. Allah Roh Kudus menyertai kami semua. Dalam nama Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Yang diberkati firman Tuhan bersama-sama kita katakan amin. Nah, mari kita akan persiapkan hati kita untuk menerima berkat daripada Tuhan. Mari kekasih-kekasih Tuhan yang mengasihi Tuhan dan dikasih Tuhan, angkatlah tanganmu, arahkan hatimu kepada Bapa kita di surga. Mari kita bersama-sama berpisah satu dengan yang lain dengan menerima anugerah dan damai sejahtera yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa, cinta kasih yang sempurna dari putranya yang tunggal yaitu Yesus Kristus Tuhan kita, serta persekutuan yang sungguh manis bersama Allah Roh Kudus menyertai kita sekalian mulai hari ini sampai Maranatha. Tuhan menjemput kita di awan-awan yang penuh dengan segala kemuliaan, bahkan kekal sampai selama-lamanya. Yang percaya diberkati Tuhan dengan limpahnya, bersama-sama kita katakan amin, amin.